Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kita semua sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Senang kita bisa bertemu lagi. Pada kesempatan ini kita melanjutkan pembahasan kita tentang Pancasila, dan hari ini akan membahas Pancasila dan perkembangan ilmu. Namun kita lebih membahas pada sejarah ilmu atau menelisik sejarah ilmu. Kemudian yang kedua, paradigma positivisme bagi ilmu pengetahuan modern. Adapun tentang kaitannya dengan Pancasila akan diuraikan pada pertemuan yang akan datang. Baik, kita ke yang pertama, menelisik sejarah ilmu. Jadi kita selama ini belajar ilmu, namun mungkin kita belum pernah menelisik sejarah ilmu itu seperti apa. Jadi sejak awal kelahirannya, ilmu itu diidentikan dengan filsafat. Yang mana pada awalnya itu filsafat bercorak mitologik. Artinya filsafat awalnya itu menawarkan kepercayaan atau memberikan kepercayaan yang tidak didasarkan pada data-data ilmiah, tidak didasarkan pada bukti-bukti ilmiah, tapi kita mempercayai begitu saja. Masyarakat pada waktu itu percaya begitu saja. Nah, namun corak yang metodologik itu mendorong manusia untuk berpikir lebih jauh, berpikir menembus batas, berpikir apakah di balik alam semesta yang luas ini, yang besar ini, yang bermacam-macam ini, adakah di baliknya itu yang satu? Adakah di baliknya itu yang esa? Adakah di balik semua ini yang eka? Apakah di balik dunia ini yang bermacam-macam ini, yang sifatnya sementara, yang tidak abadi, yang fana ini, yang akan hancur, adakah di balik semua ini sesuatu yang abadi? Itulah yang mendorong manusia pada masa dulu itu berpikir jauh, menembus batas. Tapi itu tadi, karena filsafat bersifat mitos, mitologi, maka kebenaran ditawarkan itu bersifat palsu, objektif yang palsu. Kenapa objektivitasnya palsu? Karena keyakinan ditawarkan itu tidak didukung oleh data-data ilmiah. Kebenaran atau keyakinan atau kepercayaan ditawarkan kepada masyarakat pada waktu itu diterima begitu saja, tidak didukung oleh fakta-fakta ilmiah. Makanya menurut menurut Plato, kebenaran yang ditawarkan itu tidak bersifat objektif hakiki, tidak bersifat objektif faktual, tetapi bersifat objektivitas palsu. Nah, oleh karena itu harusnya kita menciptakan konsep yang objektif, yang didukung oleh data-data ilmiah, yang didukung oleh kebenaran fakta, tidak lagi bersifat subjektif, bukan lagi bersifat objektivitas palsu, tapi memang benar-benar objektif. Nah, inilah kemudian
harus dimunculkan, harus dilahirkan konsep-konsep yang bersifat objektif yang sesungguhnya. Maka muncullah gerakan demitologisasi filsafat. Filsafat pada waktu perkembangannya tidak lagi bersifat mitologi, tidak lagi bermuatan mitos, tetapi rasionalitas. Hal ini dilakukan oleh filosof Prasokrates. Dan akhirnya pada puncak perkembangannya, filsafat mengalami kemajuan pada masa Sokrates, pada masa Plato dan Aristoteles. Bahkan Aristoteles itu mengklasifikasi ilmu pada waktu itu. Beliau yang pertama kali mengklasifikasi ilmu. Makanya Aristoteles itu disebut sebagai guru yang pertama. Karena beliau yang pertama kali mengklasifikasi ilmu. Kemudian ada juga disebut guru kedua, yakni Al-Farabi. Kenapa Al-Farabi disebut guru kedua? Al-Muallim Tsani, guru yang kedua. Karena Al-Farabi itu yang pertama mengklasifikasi ilmu yang bernuansa Islam. Sedangkan Aristoteles pertama kali mengklasifikasi ilmu secara umum. Maka beliau disebut guru pertama, sedangkan Al-Farabi disebut guru yang kedua, Al-Muallim Tsani. Nah, menurut Aristoteles, ilmu itu dibagi dua. Ilmu yang bersifat praktis dan ilmu yang teoritik. Ilmu praktis itu misalnya politik, etika, sedangkan yang teoritik itu ilmu alam, metafisika, ilmu pasti. Itulah antara lain pembagian ilmu yang dilakukan oleh Aristoteles. Sehingga ilmu tidak lagi bersifat mitologi. Tetapi ironis ketika Aristoteles meninggal. Sepeninggal Aristoteles, ilmu pengetahuan itu berubah menjadi sesuatu yang mistis, misteri. Nah, maka muncul lagi tokoh yaitu Agustinus dan Thomas Aquinas. Agustinus dan Thomas Aquinas ini melihat ilmu, melihat filsafat ini bersifat sekuler. Kenapa sekuler? Karena filsafat ini memisahkan diri dari ajaran agama. Ajaran agama waktu itu adalah ajaran gereja, ajaran Kristen. Sehingga tokoh ini kemudian membawa filsafat ini bersifat teologi. Dia menggabungkan dengan ajaran-ajaran agama. Bahkan filsafat harus tunduk kepada ajaran agama, ajaran gereja pada waktu itu. Tidak boleh filsafat itu keluar dari ajaran agama. Tidak boleh filsafat itu berseberangan dengan agama. Sementara filsafat itu sendiri kan sifatnya berpikir bebas. Filsafat itu kan sifatnya berpikir tanpa batas, bebas. Nah, makanya pada masa itu disebut masa kegelapan. Kenapa disebut masa kegelapan? Karena akal dibatasi, pemikiran itu dibatasi pada waktu, tidak lagi bersifat bebas, sebebas-bebasnya, tetapi dibatasi oleh ajaran agama Kristen pada waktu itu. Karena pemikiran tidak boleh melanggar ketentuan agama, pemikiran tidak boleh menerobos ajaran agama, bertentangan dengan nilai-nilai agama. Maka
makanya disebut masa kegelapan. Sementara di dunia Arab, Timur Tengah, itu melahirkan filsuf-filsuf Arab. Nah, antara lain Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Ghazali, Al-Kindi, Ibnu Rushd. Nah, ini antara filsuf-filsuf Muslim, filsuf-filsuf Arab yang muncul. Nah, mereka mengembangkan filsuf yang diperkenalkan oleh Aristoteles. Akhirnya apa yang terjadi? Keilmuan di dunia Islam, dunia Muslim itu berkembang dan lahir ilmuwan-ilmuwan. Ilmuwan-ilmuwan ini diakui oleh sejarah. Misalnya Al-Khawarizmi, matematika, ilmu matematika, atau Al-Biruni, seorang fisikawan, seorang astronom, Al-Khaitam, penelitiannya tentang cahaya, dan seterusnya. Inilah keilmuan-ilmuwan di Arab muncul, ilmuwan-ilmuwan besar, keilmuan di dunia Arab berkembang sehingga Arab pada waktu itu mengalami zaman keemasan. Nah, sejarah mengakui kapabilitas ilmuwan-ilmuwan Arab yang kita sebutkan tadi. Nah, kemudian perkembangan ilmu di Arab ini menyebar sampai kepada Spanyol, sampai kepada Cordova, sehingga diambillah keilmuan ini, pemikiran yang berkembang ini diambil oleh Eropa pada abad ke-12, sehingga Eropa mengalami kemajuan. Kemudian Eropa akhirnya mengalami Renaissance, bangkit kembali, lahir kembali, gemilang kembali. Bangkitlah Eropa pada abad ke-15, sehingga lahirlah ilmuwan-ilmuwan Barat. Pada waktu itu misalnya ada namanya Copernicus, Galileo Galilei, René Descartes, Immanuel Kant, dan seterusnya. Tetapi ilmuwan-ilmuwan ini kehidupannya itu mengarah kepada sekuler, yakni melepaskan diri, membebaskan diri dari ajaran agama. Jadi mereka mengandalkan pemikiran, mereka mengandalkan rasio, tidak lagi mengandalkan diri pada ajaran agama. Jadi sekularisasi, pemisahan dari nilai-nilai agama. Padahal sebelumnya itu kan agama disatukan dengan, atau filsafat digabungkan dengan filsafat. Bahkan filsafat itu dibatasi oleh ajaran agama. Makanya filsafat itu disebut sebagai budak agama. Kenapa? Karena dia tidak boleh berpikir bebas seperti sebelumnya. Dia harus mengikuti rambu-rambu agama pada waktu itu. Nah, pada masa Renaissance tadi ini terjadi pemisahan antara agama dan filsafat. Keduanya merupakan entitas yang berbeda. Maka filsafat berdiri sendiri, berjalan sendiri, agama pun berjalan sendiri, dipisahkan. Kemudian pada perkembangan selanjutnya memasuki masa modernisasi, logika modern itu berkeyakinan bahwa ia harus menjauhkan isi pengetahuan itu yang diandaikan begitu saja. Bangunan logika itu semacam ini, maksudnya
pengetahuan hanya diandaikan begitu saja, itu menghalangi penemuan pengetahuan manusia yang sejati. Kenapa begitu? Karena logikanya itu hanya berfungsi sebagai mengklasifikasi, hanya berfungsi untuk menghitung, memvalidasi, memverifikasi, seperti hanya ilmu pasti, seperti halnya ilmu alam. Jadi hanya yang pasti, tidak keluar dari ketentuan yang sudah ada. Padahal logika itu kan bebas, dia berpikir bebas, dia menembus batas, dia menembus rambu-rambu. Jadi kalau hanya diandaikan begitu saja, harus begitu saja, itu mengekang kebebasan logika. Makanya ilmuwan atau logika modern itu harus keluar berkeyakinan bahwa kalau halnya seperti itu akan mengalami kemunduran. Kalau akal itu dilarang berandai, kalau akal itu dilarang berimajinasi, dilarang berspekulasi, dilarang berpikir bebas, itu tidak bisa diterima oleh logika modern. Mereka harus keluar dari hal yang seperti itu. Kenapa? Karena menurut mereka akal itu mempunyai kemampuan abstraksi. Akal itu semakin terobsesi untuk mengungkapkan rahasia alam. Karena ilmu modern ini berpikir sebebas-bebasnya untuk mengungkapkan rahasia-rahasia alam. Nah, jadi terjadilah pemisahan antara agama dan filsafat. Agama berdasarkan wahyu, sementara filsafat berdasarkan rasio. Perbedaan ini menyebabkan filsafat memisahkan diri dari agama. Filsafat menganggap dirinya mempunyai kemampuan, mempunyai kewenangan untuk menetapkan kebenaran, mencari kebenaran, memutuskan kebenaran yang objektif. Nah, tetapi pada perkembangan selanjutnya, ternyata filsafat ini itu tidak bisa menemukan atau tidak bisa melepaskan diri dari nilai-nilai agama. Untuk mendapatkan kebenaran yang objektif, logika atau filsafat ini tidak bisa melepaskan diri dari agama pada perkembangan selanjutnya. Karena kalau mereka menyerang agama, mereka melepaskan diri dari agama, dari wahyu, maka secara tidak langsung mereka melepaskan diri dari konsep objektivitas yang mereka perjuangkan. Kan para filsuf itu kan awalnya kan ingin mau melahirkan konsep-konsep yang objektif untuk mendapatkan kebenaran yang objektif, bukan objektivitas palsu seperti yang dikatakan Plato tadi, tapi harus mempunyai konsep objektivitas yang benar-benar fakta, yang benar-benar nyata, yang benar-benar hakiki, bukan palsu. Nah, tetapi kalau mereka memisahkan dari ajaran agama, misalnya kita Islam ya, mereka ternyata menyerang apa yang mereka perjuangkan, yaitu konsep objektivitas. Kenapa? Karena agama ternyata mengajarkan konsep-konsep yang objektif, mengajarkan kebenaran, mengajarkan fakta. Jadi bukan kebenaran atau objektivitas palsu yang diajarkan oleh agama.
Nah, apa yang terjadi pada ilmuwan-ilmuwan modern ini? Ternyata muncullah ilmuwan-ilmuwan itu setelah mengadakan penelitian-penelitian. Akhirnya penelitiannya itu ketika disandingkan dengan ajaran agama, terutama agama Islam, mereka malah masuk Islam. Kenapa? Karena penelitiannya itu ternyata didukung oleh objektivitas yang ditawarkan oleh ajaran agama, yakni Islam. Kita bisa menyebutkan beberapa tokoh, misalnya di Perancis ada namanya Maurice Buchet. Maurice Buchet itu peneliti Perancis, itu meneliti mumi Fir'aun. Nah, ternyata betul di mumi Fir'aun itu ada garam, ada unsur garam di situ. Ya betul bahwa Fir'aun meninggal karena tenggelam di laut. Akhir singkat cerita, Maurice Buchet itu meyakini kebenaran Al-Quran dan akhirnya masuk Islam. Jadi kebenaran objektif yang ia temukan itu ada di dalam ajaran agama, sehingga dia tidak bisa memisahkan dari agama, dia tidak bisa menyerang agama. Ada lagi ilmuwan misalnya Prof. William. Prof. William itu meneliti laut. Tidak saja meneliti laut, dan ternyata dia menemukan ada sungai, ada arus-arus di dalam laut itu air tawar. Nah, dia tidak tercampur dengan air laut yang asin. Nah, ternyata di Al-Quran itu ada dikisahkan dua laut bertemu. Nah, inilah kebenaran objektif yang ditemukan oleh ilmuwan ini ternyata ada dalam wahyu. Jadi kebenaran objektif yang ditawarkan Al-Quran itu fakta, itu benar, itu nyata, bukan hayalan, bukan palsu. Nah, itu dibuktikan oleh penemuan William. Dan ada lagi banyaklah ilmuwan-ilmuwan yang lain. Sehingga di masa modern ini filsuf, ilmuwan tidak bisa memisahkan diri dari agama. Mereka tidak bisa menyerang agama, mereka tidak bisa memisahkan diri dari agama untuk mendapatkan kebenaran objektif, kebenaran nyata, kebenaran fakta. Karena ajaran agama ternyata mengajarkan kebenaran yang objektif. Itulah kita menelisik sejarah pengetahuan. Baik, sekarang kita ke topik yang kedua, yakni paradigma positivisme bagi ilmu pengetahuan. Baiklah, sekarang kita ke yang kedua, yakni paradigma positivisme bagi ilmu pengetahuan modern. Melalui metode observasi, eksperimentasi, dan komparasi itu dipelopori oleh Francis Bacon. Dengan metode-metode tersebut itu perkembangan ilmu maju pesat, bahkan melahirkan ilmuwan-ilmuwan yang hebat. Ilmuwan tersebut berhasil menemukan penemuan ilmiah yang luar biasa. Akhirnya dunia barat mengalami kemajuan pesat. Francis Bacon mengatakan knowledge is power. Ini bukan mitos, tapi memang nyata, memang menjadi etos, memang menjadi kekuatan. Sehingga dunia barat betul-betul bersemangat untuk mengembangkan ilmu, menguasai dunia, mengarungi dunia dengan ilmu.
Mereka melakukan penelitian sehingga mengalami kemajuan besar. Mereka meyakini bahwa kemampuan rasionalitas, kemampuan akal untuk menguasai dan meramalkan masa depan dan optimis, mereka berinovasi, mereka berkreasi untuk menguak tabir rahasia alam, mengungkap rahasia alam. Makanya di barat tidak pernah sepi dari penemuan-penemuan. Tiada hari tanpa penemuan, tiada hari tanpa kreasi, tiada hari tanpa karya. Kami mengalami kemajuan yang besar. Tetapi perkembangannya seperti yang kita katakan di awal tadi, bahwa yang pertama mengklasifikasi ilmu itu adalah Aristoteles. Namun di masa pencerahan ada yang mendikotomi pengetahuan ini, yakni Auguste Comte. Dia menawarkan gagasan positivisme. Ya, jadi positivisme ini menggunakan metode observasi, eksperimentasi, dan komparasi. Ini diterapkan pada ilmu-ilmu sosial seperti yang diterapkan pada ilmu alam. Untuk lebih jelasnya, Auguste Comte itu memberikan pengertian positif. Misalnya dia mengatakan untuk membedakan itu, pengertian positif itu adalah pertama untuk membedakan yang nyata dan yang khayal. Yang kedua untuk membedakan yang pasti dan yang meragukan. Yang ketiga untuk membedakan yang tepat dan yang kabur. Yang keempat untuk membedakan yang berguna dan yang sia-sia. Dan yang kelima untuk mengklaim valid yang relatif dan valid yang mutlak. Jadi positivisme itu kan didasarkan pada fakta, didasarkan pada yang nyata. Maka prosedur ilmiah yang dapat dibenarkan adalah ilmu-ilmu alam. Kenapa? Karena ilmu-ilmu alam ini bersifat objektif, bersifat eksak, bersifat pasti. Maka ilmiah itu dapat dibenarkan kalau dalam ilmu-ilmu alam, karena dia pasti, dia eksak, dia nyata, dia objektif. Nah, ini terjadi pereduksian. Reduksi ini terjadi karena positivisme menekankan pengetahuan sebatas pada fakta, pengetahuan yang valid. Jadi positivisme hanya menerima sesuatu sebagai pengetahuan kalau didasarkan pada fakta, didasarkan pengetahuan yang valid. Nah, karena menurut Auguste Comte, apa yang berdasarkan atas fakta, dan lebih radikal lagi, menurut Marx, bahwa pengetahuan yang sahih itu diperoleh dengan cara menyalin fakta, dan fakta adalah kenyataan yang dapat diindra oleh manusia. Jadi pengetahuan itu benar kalau dia itu nyata. Pengetahuan itu diterima kalau bisa diindra oleh manusia. Nah, ini positivisme. Terjadi reduksi dan dilakukan oleh positivisme, karena positivisme hanya menekankan, hanya menerima pengetahuan itu yang didasarkan pada fakta yang bisa diindra oleh manusia. Akibatnya dimensi-dimensi kehidupan yang abstrak, yang kualitatif itu diabaikan, terlepas dari pengamatan, karena mereka hanya menekankan pada yang konkret, yang fakta, yang nyata, yang kuantitatif.
Padahal kehidupan kita ini kan tidak semuanya tidak semuanya konkret. Kehidupan kita ini ada juga yang abstrak, ada juga yang kualitatif. Nah, yang abstrak kualitatif terabaikan oleh positivisme. Maka terjadilah kritik dan koreksi terhadap positivisme. Dari sini kemudian lahir upaya para filsuf supaya muncul metodologi bagi ilmu-ilmu sosial humaniora. Jadi tidak sama metodologi antara ilmu-ilmu alam dengan metodologi ilmu-ilmu sosial. Kalau positivisme ini lebih cocok kepada ilmu-ilmu alam. Antara metodologi untuk ilmu-ilmu sosial menurut para ilmuwan, para filsuf belakangan ini itu tidak tepat, karena positivisme itu lebih mengedepankan fakta, lebih mengedepankan hal yang konkret. Padahal hidup ini tidak hanya fakta, hidup ini tidak hanya kuantitas, tapi hidup ini ada juga yang bersifat abstrak. Kehidupan kini ada yang bersifat kualitatif. Makanya harus dimunculkan metodologi baru untuk memayungi ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu humaniora. Nah, inilah paradigma positivisme bagi ilmu pengetahuan modern. Demikian penjelasan kita. Semoga bisa difahami, semoga bermanfaat. Kebenaran datangnya dari Allah, kesalahan itu karena kehilafan dan kekurangan kami. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.